Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rati Anggraini dengan NIM 1830 10865. Saya mahasiswi dari IAIN Batu Sangkar, jurusan Bimbingan dan Konseling. Di sini saya akan melakukan sebuah layanan, yaitu layanan bimbingan klasikal. Di mana layanan bimbingan klasikal ini yaitu suatu layanan yang diberikan oleh guru BK maupun konselor kepada peserta didik atau siswa di sekolah, yang tujuannya yaitu memberikan informasi maupun motivasi kepada peserta didik maupun siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Adek. Pagi Kak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Kak. Alhamdulillah. Semoga kita selalu diberi kesehatan ya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Sebelum kita melakukan kegiatan layanan bimbingan klasikal kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan bimbingan klasikal kita pada hari ini berjalan dengan lancar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, supaya apapun yang kita lakukan nanti bermanfaat bagi diri kita maupun bagi orang lain di sekitar kita. Silakan Adel untuk memimpin doa. Baik Kak, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa mulai. Amin. Baiklah, sekarang kakak akan mencek kehadiran dari adik-adik semuanya ya, agar kakak tahu siapa yang hadir dan tidak hadir pada hari ini. Putri Cahyati Hadir Kak. Alhamdulillah kita hadir ya pada hari ini semuanya. Supaya adik-adik tetap bersemangat, kita melakukan ice breaking terlebih dahulu ya. Nama gamenya yaitu lakukan apa yang saya katakan, tapi jangan lakukan apa yang saya lakukan. Apakah ada paham? Paham Kak. Di sini kakak akan mencontohkannya. Kakak mengatakan pegang hidung, tetapi kakak memegang telinga. Jangan adik-adik ikuti ya. Adik-adik cuma mengikuti apa yang kakak katakan saja. Paham adik-adik? Paham Kak. Sekarang kita coba ya. Pegang hidung, pegang mata. Wah, bagus sekali. Kita beri aplaus karena kita sudah berkonsentrasi. Karena tujuan dari ice breaking ini adalah untuk agar adik-adik lebih berkonsentrasi lagi dalam melakukan layanan bimbingan klasikal kita pada hari ini. Nah, sekarang kakak akan menjelaskan materi layanan bimbingan klasikal kita pada hari ini, yaitu tentang mencontek, penyebab, dan solusinya. Adapun tujuan dari materi layanan bimbingan klasikal kita pada hari ini yaitu yang pertama, agar adik-adik mengetahui apa itu mencontek. Yang kedua, agar adik-adik dapat mengklarifikasikan faktor penyebab mencontek. Yang ketiga, agar adik-adik dapat mengetahui dampak atau akibat dari perbuatan mencontek. Dan yang keempat, agar adik-adik dapat mengetahui cara menanggulangi atau solusi dari perbuatan mencontek. Apakah adik-adik sudah siap melakukan bimbingan klasikal kita pada hari ini? Sudah Kak. Alhamdulillah kalau sudah. Baiklah, sekarang kakak akan menjelaskan materi layanannya, yaitu tentang mencontek, penyebab, dan solusinya. Apakah adik-adik tahu apa itu mencontek? Iya Kak. Perilaku mencontek merupakan suatu perbuatan atau cara-cara yang tidak jujur atau curang dan menghalalkan segala macam cara yang dilakukan seseorang untuk mencapai nilai yang terbaik dalam menyelesaikan tugas, terutama pada ulangan atau ujian. Ya, jawabannya benar, kita beri aplaus. Sekarang kakak akan menjelaskan tentang pengertian mencontek. Pengertian mencontek atau mencimplak atau ngepek menurut Purwadarminta sebagai suatu kegiatan mencontoh atau meniru atau mengutip tulisan pekerjaan orang lain sebagaimana aslinya. Sedangkan menurut Wikipedia, mencontek sebagai suatu tindakan tidak jujur yang dilakukan secara sadar untuk menciptakan keuntungan yang mengabaikan prinsip keadilan. Ini mengindikasikan bahwa telah terjadi pelanggaran aturan main yang ada. Nyontek seringkali dapat merupakan sikap pecundang yang menginginkan hasil yang paling bagus tanpa harus bersusah payah. Biasanya nyontek dilakukan oleh para siswa yang sedang mengerjakan soal ulangan atau ujian, dan yang bersangkutan kita mempersiapkan penguasaan bahan atau materi pelajaran yang memadai dengan berbagai alasan. Mereka mencontek pekerjaan temannya yang dianggap lebih pintar atau mengerjakan soal dengan jawaban yang dilihatnya dari catatan yang sudah dipersiapkan. Catatan ini bisa berupa apa saja, seperti buku-buku atau catatan kecil lainnya. Sekarang apakah adik-adik tahu apa itu
faktor penyebab mencontek? Ya Kak, yang saya ketahui penyebab siswa menyontek adalah yang pertama, adanya tekanan untuk mendapatkan nilai yang tinggi. Yang kedua, keinginan untuk menghindari kegagalan. Yang ketiga, adanya persepsi bahwa sekolah melakukan hal yang tidak adil. Iya, bagus, jawabannya bagus. Kita beri A+ ya. Jawaban dari adik tadi benar. Sekarang kakak akan menjelaskannya. Faktor penyebab mencontek yaitu menurut Nugroho tahun 2008 yang menjadi penyebab munculnya tindakan mencontek bisa dipengaruhi oleh beberapa hal, baik sifatnya berasal dari dalam diri atau internal maupun dari luar diri yaitu eksternal, misalnya dari guru, orang tua maupun sistem pendidikan itu sendiri. Yang pertama kita lihat dari faktor dari dalam diri sendiri atau internal. Yang pertama, kurangnya rasa percaya diri pelajar dalam mengerjakan soal. Biasanya disebabkan ketidaksiapan belajar baik persoalan malas dan kurangnya waktu belajar. Yang kedua, orientasi pelajar pada nilai bukan pada ilmu. Yang ketiga, sudah menjadi kebiasaan dan merupakan bagian dari insting untuk bertahan. Yang keempat, merupakan bentuk pelarian atau protes untuk mendapatkan keadilan. Hal ini disebabkan pelajaran yang disampaikan kurang dipahami atau tidak dimengerti dan sehingga merasa tidak puas oleh penjelasan dari guru atau dosen. Yang kelima, melihat beberapa mata pelajaran dengan kacamata yang kurang tepat, yakni merasa ada pelajaran yang penting, tidak penting sehingga mempengaruhi keseriusan belajar. Terpengaruhi oleh budaya instan yang mempengaruhi sehingga pelajar selalu mencari jalan keluar yang mudah dan cepat ketika menghadapi suatu persoalan berkomunikasi kemudian. Yang terakhir yaitu tidak ingin jalan banyak tidak keimanan. Sekarang kita lihat dari faktor dari guru. Yang pertama, guru tidak mempersiapkan proses belajar mengajar dengan baik sehingga yang terjadi tidak ada variasi dalam mengajar dan pada akhirnya murid menjadi malas belajar. Yang kedua, guru terlalu banyak melakukan kerja sampingan sehingga tidak ada kesempatan untuk membuat soal-soal yang variatif. Akibatnya, soal yang diberikan antara satu kelas dengan kelas yang lain sama atau bahkan dari tahun ke tahun tidak mengalami variasi soal. Yang ketiga, soal yang diberikan selalu berorientasi pada hafal mati dari textbook. Dan yang terakhir yaitu tidak ada integritas dan keteladanan dalam diri guru berkenaan dengan mudahnya soal diberikan kepada pelajar dengan imbalan sejumlah uang. Sekarang kita melihat dari faktor dari orang tua. Yang pertama, adanya hukuman yang berat jikalau anaknya tidak berprestasi. Dan yang kedua, ketidaktahuan orang tua dalam mengerti pribadi dan keunikan masing-masing dari anaknya, sehingga terjadi pemaksaan kehendak. Nah, sekarang kita lihat dari faktor dari sistem pendidikan. Yang pertama, meskipun pemerintah terus memperbarui sistem kurikulum yang ada tetapi sistem pengajarannya tetap tidak berubah. Misalnya tetap terjadi one way, yakni dari guru untuk siswa. Yang kedua, muatan materi kurikulum yang ada seringkali masih tumpang tindih dari satu jenjang ke jenjang lainnya, yang akhirnya menyebabkan pelajar atau siswa menganggap rendah dan mudah setiap materi, sehingga yang terjadi bukan semakin bisa, melainkan pembodohan karena kebosanan. Itu faktor penyebab dari mencontek. Sekarang apakah ada dari adik-adik yang tahu dampak atau akibat dari perbuatan mencontek? Ya Kak, yang saya ketahui tentang dampak negatif siswa yang mencontek yaitu mengakibatkan siswa menjadi malas belajar, biasa berbohong, menghalalkan segala cara, ketergantungan pada orang lain, menular, tidak percaya pada kemampuan dirinya sendiri, serta menciptakan sikap yang ketidakjujuran pada dirinya. Jawabannya benar, kita beri A+ ya. Sekarang kakak akan menjelaskannya yaitu dampak atau akibat dari mencontek. Bagi yang mencontek ketahuan oleh pengawas, dapat dipastikan bagaimana kisah selanjutnya. Bisa dikeluarkan dari ruang ujian dan menanggung malu, dan bahkan lebih fatal lagi adalah didiskualifikasi dan dinyatakan tidak lulus ulangan. Ilmu yang didapatkan dengan tidak jujur biasanya tidak membawa barokah. Jangan-jangan mereka yang menganggur setelah lulus karena ilmu yang diperolehnya selama sekolah didapatkannya dengan cara tidak jujur pula. Hanya Tuhanlah yang tahu. Itu dampak dan akibat dari mencontek. Sekarang apakah ada adik-adik yang tahu bagaimana cara menanggulangi atau solusi dari perbuatan mencontek? Ya Kak, cara mengatasi siswa yang punya kebiasaan mencontek yaitu dengan menjelaskan dampak buruk dari mencontek tersebut, memuji hasil usaha terbaik siswa walaupun belum memenuhi standar, menanamkan nilai kejujuran pada diri siswa, berikan siswa banyak latihan menjawab soal.
Jawabannya benar, kita beri upload. Sekarang kakak akan menjelaskannya ya. Cara penanggulangan mencontek atau solusinya yaitu yang pertama dari faktor pribadi atau internal. Yang pertama, bangkitkan rasa percaya diri. Yang kedua, arahkan self concept mereka ke arah yang lebih proporsional. Yang ketiga, biasakan mereka berpikir lebih realistis dan tidak ambisius. Faktor lingkungan dan kelompok, yaitu ciptakan kesadaran disiplin dan kode etik kelompok yang syarat dengan pertimbangan moral. Kita lihat dari faktor sistem evaluasinya. Yang pertama, buat instrumen evaluasi yang valid dan reliable, yang tepat dan tetap. Terapkan cara pemberian skor yang benar-benar objektif. Yang ketiga, lakukan pengawasan yang ketat. Dan yang keempat, bentuk soal disesuaikan dengan perkembangan kematangan peserta didik dan dengan mempertimbangkan prinsip pedagogi serta prinsip andragogi. Faktor penanggulangannya dari guru atau dosen yaitu yang pertama, berlaku objektif dan terbuka dalam pemberian nilai, bersikap rasional dan tidak mencontek dalam memberikan tugas ujian atau tes. Yang ketiga, tunjukkan keteladanan dalam perilaku moral. Dan selanjutnya, berikan umpan balik atas setiap penugasan. Baiklah, sekarang kakak ingin bertanya kepada adik-adik semuanya, apakah ada dari adik-adik yang pernah atau berpengalaman mencontek? Pernah kak. Ternyata masih ada ya dari adik-adik yang pernah atau berpengalaman mencontek. Untuk selanjutnya jangan adik-adik ulangi lagi ya, kan adik-adik sudah tahu apa dampak atau akibat yang kita peroleh ketika kita mencontek. Baiklah, sekarang apakah adik-adik sudah paham apa yang sudah kakak jelaskan tadi? Paham kak. Alhamdulillah kalau adik-adik sudah paham. Sekarang kakak akan membagi adik-adik menjadi 5 kelompok ya. Yang masing-masing kelompok akan terdiri dari 3 sampai 4 orang. Cara pembagiannya yaitu dengan cara berhitung. Disilakan kepada adik-adik untuk berhitung. 1. Ya baik, sekarang kan sudah terbagi kelompoknya. Masing-masing kelompok nanti akan kakak beri tugas. Tugasnya yaitu membuat kesimpulan kembali apa yang sudah kakak jelaskan tadi. Dan diskusikanlah masing-masing kelompok. Dan juga buat sebuah resuminya ya. Ya kak. Kakak kasih waktu 10 menit untuk mengisinya. Apakah adik-adik sudah selesai membuat tugas kelompoknya? Sudah kak. Alhamdulillah kalau sudah. Sekarang silakan masing-masing kelompok untuk mempresentasikannya. Nanti kelompok yang lain akan memberikan tanggapan, baik berupa pertanyaan maupun saran, kritik maupun menambahkan materi. Ya, silakan kelompok 1 untuk menampilkan. Karena semua kelompoknya sudah tampil dan kakak lihat presentasinya sangat bagus, kita beri upload ya. Selanjutnya menyimpulkan materi apa yang kita bahas pada hari ini. Karena tentunya adik-adik sudah paham kan apa yang sudah kakak jelaskan tadi. Silakan siapa yang ingin menyimpulkan materi kita pada hari ini. Ya kak, saya akan menyimpulkannya. Silakan. Pertama, nyontek. Nyontek sering sekali dipahami dan merupakan sikap pecundang yang menginginkan hasil paling bagus tanpa harus berusaha payah. Biasanya, nyontek dilakukan oleh para siswa yang sedang mengerjakan soal ulangan atau ujian, dan yang bersangkutan dan tidak mempersiapkan penguasaan bahan atau materi pelajaran yang memadai dengan berbagai alasan. Mereka menyontek pekerjaan temannya yang dianggap lebih pintar atau mengerjakan soal dengan jawaban yang dilihatnya dari catatan yang sudah dipersiapkan. Catatan ini bisa berupa apa saja, buku-buku atau catatan kecil lainnya. Faktor penyebab mencontek adalah yang pertama, kurangnya rasa percaya diri pelajar dalam mengerjakan soal, biasanya disebabkan ketidaksiapan pelajar baik persoalan malas dan kurangnya waktu belajar. Yang kedua, orientasi pelajar pada nilai bukan pada ilmu. Yang ketiga, sudah menjadi kebiasaan dan merupakan bagian dari insting untuk bertahan. Yang keempat, merupakan bentuk pelarian atau protes untuk mendapatkan keadilan. Hal ini disebabkan pelajaran yang disampaikan kurang dipahami atau tidak mengerti, dan sehingga merasa tidak puas oleh penjelasan dari guru atau dosen. Yang kelima, melihat beberapa mata pelajaran dengan kacamata yang kurang tepat, yakni merasa ada pelajaran yang penting dan tidak penting, sehingga mempengaruhi keseriusan belajar. Yang keenam,
terpengaruh oleh budaya instan yang mempengaruhi sehingga pelajar selalu mencari jalan keluar yang mudah dan cepat ketika menghadapi sesuatu persoalan termasuk tes atau ujian. Akibat menyontek. Bagi yang menyontek, ketahuan oleh pengawas dapat dipastikan bagaimana kisah selanjutnya. Bisa dikeluarkan dari ruang ujian dan menanggung malu. Dan bahkan lebih fatal lagi adalah didiskualifikasi dan dinyatakan tidak lulus ulangan. Ilmu yang didapat dengan tidak jujur biasanya tidak membawa barokah. Jangan-jangan mereka yang menganggur setelah lulus karena ilmu yang diperolehnya selama sekolah didapatkannya dengan cara yang tidak jujur. Hanya Tuhan yang tahu. Faktor pribadi dari penyontek. Yang pertama, bangkitkan rasa percaya diri. Yang kedua, arahkan self-konsep mereka ke arah yang lebih proporsional. Yang ketiga, biasanya mereka berpikir lebih realistis dan tidak ambius. Sekian penjelasan kesimpulan dari saya. Wah, bagus sekali ya kesimpulan dari adik-adik semuanya. Kita beri aplaus ya. Kakak ingin bertanya kepada adik-adik semuanya, apakah adik-adik senang mengikuti kegiatan bimbingan klasikal kita pada hari ini? Senang, Kak. Alhamdulillah kalau adik-adik senang. Mungkin untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas materi yang lebih menarik lagi, yaitu tentang narkoba, penyebab dan solusinya. Sebelum kita menutup kegiatan bimbingan klasikal kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin. Supaya apapun yang kita lakukan pada hari ini bermanfaat bagi diri kita maupun bagi orang lain di sekitar kita. Baiklah, mungkin sekian dulu pertemuan kita pada hari ini. Kakak mohon maaf jika memiliki banyak kesalahan dalam penyampaian materi atau hal yang tidak berkenan pada diri adik-adik semuanya. Baiklah, sekarang kakak undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.